Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar Matematika Ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linier dalam ekonomi untuk topik pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi, untuk mempelajari materi ini, teman-teman sebelumnya harus memahami terlebih dahulu tentang topik keseimbangan pasar. Nah, topik keseimbangan pasar ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, untuk teman-teman yang kiranya masih belum memahami tentang topik ini, diharapkan untuk mempelajari kembali mengenai keseimbangan pasar. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, nantinya mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep fungsi linier dalam materi pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dengan tepat. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari pajak itu apa sih? Jadi pajak dalam materi ini kita bagi menjadi dua, yaitu mengenai pajak per unit dan ada pajak dalam bentuk persen. Nah, sekarang pajak per unit lebih dulu. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang sehingga menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Ini definisi pajak per unit. Setelah dikenakan pajak, maka produsen nantinya akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Nah, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar nantinya akan menjadi lebih tinggi setelah dikenakan pajak daripada harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Nah, sedangkan jumlah keseimbangannya nantinya akan menjadi lebih sedikit. Nah, pada pajak per unit, pengenaan pajak itu kita simbolkan sebesar T atas setiap unit barang yang dijual sehingga menyebabkan nantinya kurva penawarannya akan bergeser ke atas. Dengan demikian, fungsi permintaannya tetap, sedangkan fungsi penawarannya berubah. Jadi, kalau dalam konteks pajak itu, nanti yang berubah itu adalah tentang fungsi penawarannya. Karena pajak itu biasanya dikenakan kepada penjual. Nah, seperti pada materi sebelumnya, kalau kita berbicara konteks penjual, maka kita berbicara tentang fungsi penawaran. Nah, di sini ada dua fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini adalah fungsi sebelum adanya pajak. Jadi misalkan sebelum adanya pajak, fungsinya itu adalah FQ. Nah, nanti setelah adanya pajak, fungsinya akan berubah. Di sini ada penjumlahan dengan T. Nah, T di sini adalah jumlah pajak yang dikenakan. Nah, untuk memahaminya, nanti teman-teman akan membahas mengenai contoh kasusnya. Nah, di sini kita lihat dulu grafiknya. Jadi grafik untuk yang menurun dari kiri ke kanan, ini adalah grafik untuk fungsi permintaan. Seperti yang teman-teman pernah lihat pada pertemuan sebelumnya, jadi kalau grafiknya dari kiri ke kanan menurun, ini berbicara tentang grafik permintaan. Nah, yang dari kiri ke kanan naik ini adalah grafik fungsi penawaran. Nah, di bawah ini adalah fungsi penawaran untuk persamaan yang belum dikenakan pajak. Jadi yang di bawah ini, yang S,
Ini kan dari bahasa supply. Ini adalah fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak. Nah, sebelum dikenakan pajak, dia berada pada grafik ini. Kemudian di sini ada titik equilibriumnya, di mana harga keseimbangan pasarnya. Nah, ini teman-teman juga sudah pelajari pada materi keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya, yang fungsi yang di atas ini adalah fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Jadi, fungsi penawarannya akan naik ke atas. Ini disimbolkan ST yang menyatakan fungsi penawaran setelah adanya pajak. Nah, nanti titik equilibriumnya ini akan di atas. Nah, jadi di sini ada E dan ada S1. Equilibrium S1 ini adalah titik keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman akan melihat contoh kasusnya. Selanjutnya di sini ada beberapa persamaan yang digunakan. Nah, persamaan ini sudah ada. Nanti teman-teman tinggal gunakan berdasarkan apa yang ditanyakan pada contoh kasus tersebut. Nah, di sini dikatakan kalau yang ditanya adalah selisih harga setelah pajak dan sebelum adanya pajak. Nah, itu disebut sebagai pajak yang ditanggung konsumen. Nah, pajak yang ditanggung konsumen itu rumusnya TK. TK pajak, karena T itu berbicara pajak, K itu konsumen. Jadi kalau TK berarti pajak yang ditanggung konsumen. Itu rumusnya adalah selisih harga setelah dan sebelum pajak. Jadi PT ini adalah harga setelah adanya pajak, kita kurangi dengan P. Ini harga sebelum adanya pajak. Nah, kemudian di sini ada TP, berarti pajak yang ditanggung produsen. Itu diperoleh dari selisih pajak yang dibebankan dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi T ini pajak yang dibebankan yang diberikan oleh pemerintah, kita akan kurangi dengan TK, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi kalau untuk mencari TP ini, teman-teman sebelumnya harus sudah mengetahui berapa TK-nya. Nah, kemudian kalau ditanyakan tentang total pajak yang nantinya akan diterima oleh pemerintah, itu rumusnya adalah T per unit dikali QT atau kelipatan dari pajak per unit dengan jumlah barang yang terjual. Jadi berapa pajak yang diberikan oleh pemerintah itu kita akan kalikan dengan jumlah barang setelah adanya pajak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Jadi di sini dikatakan, misalkan ada suatu produk. Nah, suatu produk itu sudah ada fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan 7Q. Ini fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawarannya adalah P sama dengan 16 min 2Q. Nah, di sini dikatakan bahwa produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya pajak. Jadi di sini pada poin A teman-teman akan mencari dua. Yang pertama, teman-teman mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Nah, itu berapa? Kemudian setelah diperoleh, teman-teman mencari lagi harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah adanya pajak. Nah, selanjutnya di sini teman-teman mencari berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Berarti teman-teman mencari TK dan TP-nya.
pajak yang ditanggung oleh konsumen, kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen. Kemudian di sini berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, berarti T-nya, total pajak yang diterima oleh pemerintah. T besar di sini. Ya, sekarang kita coba. Nah, di sini adalah yang diketahui tadi. Pada soal, kita tahu fungsi permintaannya, kita ketahui fungsi penawarannya, ini pajaknya. Tadi 3 per unit. Berarti T-nya. T-nya pajaknya sama dengan 3. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Nah, di sini pertama, yang poin A, kita mencari keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Berarti yang pertama, cari dulu yang sebelum adanya pajak. Sebelum adanya pajak, berarti kedua persamaan ini kita samakan. P demand, karena dua-duanya P ya, jadi dalam bentuk P. P demand, berarti ini fungsi permintaan di sini. Sama dengan P supply. Ini yang di sebelah kanan fungsi penawaran. Nah, kita masukkan. P untuk permintaannya berapa? Di sini 7 ditambah Q. 7 ditambah Q sama dengan, nah untuk fungsi penawaran, P-nya sama dengan 16 min 2Q. Taruhlah di sini, 16 min 2Q. Kemudian selanjutnya di sini, yang Q kita gabung dengan Q. Nah, karena di sini negatif, kita taruh di kiri supaya dia jadi positif. Ini kita taruh di kiri, berarti nantinya di sini akan ada ki ditambah dengan 2 ki. Kemudian 7 ini positif. Nanti dia akan kita bawa ke sebelah kanan. Nanti dia akan menjadi negatif. Jadi nanti di sini akan menjadi ki ditambah 2ki sama dengan 16 dikurangi 7. Oke. Nah, Ki ditambah 2Ki adalah 3Ki. Benar. Kemudian 16 dikurangi 7. 16 dikurangi 7 jawabannya adalah 9. Oke. Di sini berarti Ki-nya itu sendiri sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Nah, kita sudah dapat Ki-nya 3. Dengan Ki sama dengan 3, nah teman-teman substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa ke fungsi permintaan, bisa ke fungsi penawaran. Hasilnya pasti sama. Itu sudah kita buktikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya taruh pada fungsi permintaan. Berarti P sama dengan 7Ki. Ki-nya kita ganti dengan 3, sehingga P sama dengan 10. Nah, di sini jadi keseimbangan pasar sebelum adanya pajak adalah Q sama dengan 3 dan P sama dengan 10. Atau jumlah barangnya sama dengan 3 unit dan harga barang adalah Rp10. Ini berlaku untuk keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, teman-teman sudah dapat tadi yang A, yang sebelum adanya pajak. Sekarang teman-teman cari keseimbangan pasar sesudah adanya pajak. Nah, di sini diminta dicari sesudah adanya pajak. Berarti kalau sesudah adanya pajak, seperti pada slide sebelumnya dikatakan bahwa yang berubah adalah fungsi penawarannya. Jadi tetap kita samakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Hanya saja fungsi penawarannya adalah yang telah dikenakan pajak. Kalau tadi fungsi penawarannya adalah P sama dengan 16 min 2Q, maka setelah ditambah pajak, fungsi penawarannya akan menjadi 16 min 2Q ditambah 3. Nah, teman-teman lihat di sini,
Selanjutnya, 16. Ya, 16 ini sama 3 ini bisa kita jumlahkan. 16 ditambah 3 adalah 19. Sehingga PST atau fungsi penawaran setelah kita berikan pajak akan menjadi 19 min 2Q. Ya, berarti kita masukkan di sini PST-nya adalah 19 min 2Q. Nah, setelah ini sama kayak cara sebelumnya, yang Ki kita gabung dengan Ki. Berarti min 2Q-nya ini kita taruhlah dia di sebelah kiri lagi. Di sebelah kiri, nanti 7-nya itu akan ke sebelah kanan. Ya, dengan menggunakan cara yang sama, maka diperoleh Q-nya itu sama dengan 3Q di sini. Nah, sama dengan 7-nya tadi positif. Dia ke sebelah kanan menjadi negatif. Sehingga 19 dikurang 7 hasilnya adalah 12. Berarti Q-nya sendiri sama dengan 4. Nah, terlihat kan bedanya? Kemudian dari sini Q-nya kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini saya masukkan ke fungsi permintaan, sehingga diperoleh P-nya sama dengan 11. Kita dapat simpulkan di sini bahwa keseimbangan pasar setelah adanya pajak, kita peroleh jumlah barang setelah kena pajak adalah 4 unit. Dan harga barang setelah adanya pajak sebesar 11 rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita gambarkan grafiknya. Nah, grafik ini karena dia modelnya ini, di sini modelnya dia plus. Nanti setelah teman-teman gambar, di sini kita peroleh bahwa fungsi permintaannya itu dia naik. Di mana ketika, ya, ketika harganya 3, di sini barangnya sebesar 10 rupiah. Iya, ini ya grafiknya begini. Nanti teman-teman bisa cari menggunakan materi fungsi linier. Jadi di sini kalau kita misalkan dia 3 seperti yang tadi, maka kita peroleh dia punya harga barang 10. Nah, di sini keseimbangan pasar setelah adanya pajak, kalau barangnya 4, di sini harganya sebesar 11. Nah, di sini grafik yang ini adalah grafik untuk fungsi permintaan 7 plus Q. Nah, sedangkan di sini adalah grafik untuk fungsi penawaran. Nah, yang di sebelah kiri bawah ini adalah fungsi penawaran untuk 16 min 2Q. Nah, jadi kita sesuaikan dengan grafiknya ya. Nah, kemudian yang di atasnya ini adalah fungsi penawaran untuk yang setelah adanya pajak, yaitu 19 min 2Q. Nah, di sini ada titik equilibriumnya. Titik yang ada garis merah ini titik equilibrium untuk keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Kemudian yang warna biru ini adalah titik equilibrium untuk keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Oke, selanjutnya sekarang yang B. Di sini dikatakan bahwa berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, untuk konsumen dulu, tadi rumusnya adalah harga setelah adanya pajak
kita kurangi dengan harga sebelum adanya pajak. Tadi pada keseimbangan pasar, untuk harga setelah adanya pajak, kita peroleh Rp11. Kemudian harga untuk keseimbangan pasar sebelum adanya pajak, tadi diperoleh 10. Sehingga pajak yang ditanggung konsumen adalah Rp1. Nah, selanjutnya kita cari pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya itu adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah, kita kurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Di sini pajak yang ditanggung pemerintah pada soal adalah 3 per unit. Nah, kita kurangi dengan 1 pajak yang ditanggung oleh konsumen ini. Sehingga dari produsen akan menanggung pajak sebesar Rp2. Kemudian di sini total pajak yang nantinya akan diterima pemerintah, yaitu KIT, yaitu harga, KIT itu berarti membicarakan tentang jumlah barang, tapi pada keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Tadi kita dapat jumlah barangnya 4. 4 ini kita kalikan dengan 3 ya. Di sini 3. Karena pada soal diperoleh bahwa besar pajaknya 3 per unit. Jadi nantinya dari pemerintah akan mendapatkan sebesar Rp12. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini sekarang kita berbicara tentang pajak persentase. Nah, kalau pajak persentase berarti di sini pajak yang dipungut pemerintah dengan persentase yang tetap. Dia tidak lagi menggunakan nominal untuk tiap produk. Dia langsung menggunakan persen. Nah, nanti dia punya fungsi penawarannya juga akan berubah rumusnya. Kalau tadi hanya ditambah dengan T, tapi kalau di sini setelah adanya pajak, nanti fungsi penawarannya itu akan ditambah dengan RFQ. Nah, untuk R di sini dia sama kayak T, tapi kalau T berarti kita berbicara pajak per unit. Nah, untuk membedakannya di sini saya kasih R. Kalau pajak persentase berarti dia pakai R. Jadi rumusnya nanti FQ. FQ berarti fungsi yang ada pada fungsi penawaran itu akan kita tambahkan dengan RFQ. Nanti fungsi penawarannya kita kalikan dengan pajak persentase. Nah, ini nanti bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa lihat pada contoh kasusnya. Di sini ada latihan. Yang pertama, diketahui bahwa permintaan konsumen ditunjukkan oleh fungsi P sama dengan min 4Q tambah P. Berarti di sini fungsi permintaan. Nah, fungsi penawarannya P sama dengan 2Q tambah 20. Nah, pajak yang dibebankan sebesar 10%. Nah, di sini teman-teman ditanyakan hal yang sama. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Kemudian, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Kemudian, nanti berapa total pajak yang diperoleh oleh pemerintah? Nah, berarti di sini fungsi permintaannya sudah ada dalam bentuk P. Fungsi penawarannya juga. Kemudian di sini ada R. Pajak persentasenya 10%. Atau kalau kita desimalkan berarti 0,1. Kemudian dengan cara yang sama, teman-teman cari dulu keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Berarti di sini teman-teman menyamakan dulu. Min 4Q tambah 80 itu sama dengan 2Q tambah 20. Nah, di sini berarti min 4Q akan pindah ke kanan, jadi positif. Nanti hasilnya 6Q. Nah, 20 ini akan ke kiri, jadi negatif 20, sehingga hasilnya 60.
Jadi Q-nya sendiri nanti adalah 10. Nah, sudah dapat nih jumlah barang sebelum adanya pajak. Nah, disubstitusikan ke salah satu persamaan. Di sini saya pakai yang semuanya positif, yaitu ke fungsi penawaran. Di sini nantinya saya peroleh P-nya sama dengan 40. Jadi, keseimbangan pasar sebelum adanya pajak, jumlah barangnya 10 unit, dan harga barangnya Rp40. Selanjutnya, bagaimana keseimbangan sesudah adanya pajak? Nah, poin pentingnya adalah bagaimana teman-teman merubah fungsi penawaran itu dengan benar. Karena jika fungsi penawarannya tidak dirubah dengan benar setelah adanya pajak, itu akan berdampak pada semua hasil sampai di poin D. Nah, di sini pertama merubah fungsi penawarannya. Tadi rumusnya PSR sama dengan FQ ditambah RFQ. Berarti FQ itu yang pertama ini. Nah, FQ berarti fungsi penawarannya adalah tadi 2Q ditambah 20. Nah, FQ ini kita tambah dengan RFQ. Berarti fungsi pajak persentasenya kita kalikan dengan fungsi penawarannya lagi. 0,1 kita kalikan dengan 2Q ditambah 20. Berarti 0,1 kita kalikan dengan 2Q, kemudian 0,1 kita kalikan juga dengan 20. Berarti untuk ini sendiri hasilnya adalah 0,2Q kita tambah dengan 2. Ya, berarti 0,2Q nanti kita tambah dengan 2Q. Hasilnya 2,2Q. Kemudian 20 kita tambah 2, hasilnya adalah 22. Nah, kalau sudah begini, fungsi penawaran setelah adanya pajak ini kita buatlah, letakkan di sini. Kita samakan dengan fungsi permintaan. Berarti min 4Q pindah ke sebelah kanan. Nah, jadi positif sehingga di sini hasilnya 6,2Q. Kemudian fungsi yang konstanta ini, yang konstanta pindah ke kiri. Jadi negatif sehingga di sini nilainya 58. Berarti Q-nya sendiri kita peroleh hasilnya desimal, yaitu 9,35. Ini kita lakukan pembulatan. Berarti kalau ditanya P-nya, ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini saya pakai fungsi penawaran. Nanti hasilnya 42,58. Nah, jadi keseimbangan pasar setelah adanya pajak, dia punya jumlah adalah 9,35 dan harganya kisaran 42,58. Nah, kemudian di sini kita gambarlah grafiknya. Nah, kalau gambar grafik nanti kira-kira seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan dia semakin terbuka. Jaraknya nanti akan semakin jauh dari ini, dari titik equilibriumnya ini ya, dari sini. Ini dia hampir sama ke sini. Makin lama dia terbuka sampai diperoleh titik keseimbangan harga. Yang di bawah adalah titik keseimbangan harga untuk keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Nah, yang di bawah, yang di atas ini adalah keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Benar. Nah, selanjutnya ini caranya masih sama. Berarti pertama di sini diganti bukan TK lagi, tapi RK. Kalau R berarti membicarakan pajak persentase. Berarti pajak yang ditanggung oleh konsumen rumusnya sama.
Berarti harga setelah adanya pajak dikurangi harga sebelum adanya pajak. Nanti dapat di sini 2,58. Itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen berarti di sini rumusnya adalah RP. RP di sini berarti membicarakan RP ini pajak, kita kalikan dengan harga sebelum adanya pajak, kita kurangi dengan RK. RK ini berarti pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, tadi pajak yang diperoleh di soal adalah 0,1 atau 10%. 0,1 ini kita kalikan dengan 40 harga sebelum dikenakan pajak. Kemudian kita kurangi dengan pajak konsumen yaitu 2,58. Nanti hasilnya kita peroleh sebesar 1,42 rupiah, yaitu pajak yang ditanggung oleh produsen. Selanjutnya, total pajak yang diterima oleh pemerintah di sini adalah QR, jumlah barang setelah adanya pajak. Kemudian kita kalikan dengan RP, pajak persentase dikalikan dengan harga sebelum adanya pajak. 0,1 dikali 40. Nanti kita peroleh total penerimaan pajak oleh pemerintah sebesar 37,42 rupiah. Jadi kira-kira itu penjelasan mengenai pajak per unit dan pajak persentase. Nah, kemudian di sini ada tugas untuk menambah pemahaman teman-teman. Di sini teman-teman diminta mengerjakan tentang pajak per unit. Nanti caranya sama seperti yang sudah dijelaskan pada contoh kasus tadi. Jadi kira-kira begitu untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman dan semangat selalu. Sampai jumpa.